يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para pendengar, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Silaturahim. Apa? Silaturahim. Itu adalah sebuah kata yang di bulan Syawal biasanya menjadi primadona. Jadi apa? Primadona. Terutama di bulan apa? Syawal. Semakin terkenal istilah silaturahim ini. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Kenapa? Karena silaturahim istilah syar'i. Seperti hijrah, seperti sholat, seperti puasa, saum. Ini semua adalah istilah-istilah syar'i. Hanya saja sekedar semangat menjalankan sesuatu itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena kalau sekedar semangat saja, bisa jadi dalam menjalankannya ada hal-hal yang kurang pas. Contoh misalnya silaturahim. Di negeri kita ini kata silaturahim ini hampir dipakai untuk seluruh aktivitas. Bahkan mau kampanye aja ngomongnya apa? Silaturahim. Ya. Kemudian kumpul RT juga dikatakan apa? Silaturahim. Reuni apa? Alumni SMP, alumni SD, alumni PAUD. Ya. Pakai istilah apa? Silaturahim. Kumpul para ustadz, para pegiat dakwah dikatakan silaturahim. Apakah penggunaan kata silaturahim untuk aktivitas-aktivitas tadi sudah benar atau belum? Supaya kita tahu benar atau belum, maka kita perlu mengetahui dulu silaturahim itu apa. Silaturahim itu istilah syar'i. Maka kita kembalikan pengertiannya kepada syariat. Silaturahim. Berapa kata? Satu apa dua? Dua apa satu? Dua kata. Yang pertama adalah silatu, yang kedua adalah rahim. Dua kata yang digandeng jadi satu. Apa arti silatu? Apa arti rahim? Apa arti silatu rahim? Silatu artinya adalah menggandeng, menyambung. Apa artinya? Menyambung. Silatu artinya apa? Menyambung. Rahim. Apa artinya rahim? Kasih sayang. Kok ngendi gue? Engko pacaran silaturahim. Rahim artinya apa?
Rahim masalah ngerti rahim. Tempat keluarnya bayi, bener. Rahim ibune. Ya. Tempat keluarnya bayi. Berarti silaturahim. Artinya apa? Menyambung tempat keluarnya bayi. Si kepriwe. Makanya tadi kan saya katakan silatu artinya apa? Rahim artinya apa? Silaturahim artinya apa? Ya. Tadi kita sudah tahu silatu artinya apa? Nyambung. Rahim artinya tempat keluarnya bayi. Kalau silaturahim artinya adalah menyambung hubungan kekerabatan. Napa? Menyambung hubungan kekerabatan. Kok bisa berubah dari tempat keluarnya bayi menjadi napa? Hubungan kekerabatan. Karena rahim itu adalah bahasa kiasan. Bahasa apa? Kiasan. Dari kekerabatan. Karena munculnya kekerabatan itu adalah dari rahim ibu. Dulur, ya, sedulur. Itu kan karena sama-sama dilahirkan dari satu ibu. Kemudian turun lagi. Sehingga yang digunakan menjadi istilah aslinya adalah rahim. Baik. Menyambung apa tadi? Hubungan kekerabatan. Nah, kalau kita sudah tahu silaturahim itu artinya adalah menyambung hubungan kekerabatan, kira-kira reuni alumni SMP, SMA, dan macam-macam itu cocok nggak kalau dikatakan silaturahim? Cocok nama mboten? Mboten. Karena banyak di antara alumni-alumni tersebut, atau bukan hanya alumni SMP, termasuk misalnya sekarang syawalan silaturahim karyawan dan siswa SMA anu. Betul? Silaturahim siswa, wali siswa, guru, karyawan SD anu. Apakah seluruh yang hadir di situ kerabat? Kerabat apa mboten? Tidak. Loh, tapi kan pada turunan Nabi Adam. Betul? Betul atau tidak? Betul. Oke. Sama-sama keturunan Nabi Adam. Saya tanya sama jenengan. Fir'aun. Sinten? Fir'aun. Itu keturunan Nabi Adam atau bukan? Hah? Ya iyalah. Gak ada manusia yang bukan keturunan Nabi Adam. Jenengan kerabatnya Fir'aun atau bukan? Jadi gak seperti itu ngitung kerabat itu, gak seperti itu. Jadi ngitung kerabat itu bukan dikembalikan kepada sinten? Nabi Adam, bukan. Nanti kita akan bahas. Ya, yang masih terhubung kerabat itu di kakek yang keberapa? Di kakek yang keberapa? Baik. Nah, sekarang kerabat. Silaturahim apa tadi maknanya? Menyambung hubungan kekerabatan. Yang dinamakan kerabat itu siapa? Yang dinamakan kerabat itu siapa? Kerabat itu ada level-levelnya. Level yang tertinggi adalah kerabat yang mahram. Napa? Kerabat yang mahram. Apa artinya mahram? Orang yang haram dinikahi. Kalau di masyarakat awam biasa diistilahkan dengan apa? Muhrim. Ini penggunaan istilah yang kurang pas. Ya.
Kalau muhrim secara bahasa artinya apa? Orang yang sedang berihram. Ya, orang haji, orang umroh, pakai baju apa namanya? Ihram, itu namanya muhrim. Tapi kalau orang yang haram dinikahi, itu namanya apa? Mahram. Kerabat yang paling tinggi levelnya, yang paling wajib untuk disilaturahimi, sinten? Kerabat yang ada hubungan mahramnya. Siapa? Bapak, ibu, kakak, adik, bibi, paman. Uwa sih bedanya apa karo paman? Ya. Pak D, Pak Le, ya, Bude, Bule, baik itu yang dari jalurnya bapak maupun yang dari jalurnya ibu. Ya. Dan perlu dipahami, yang dimaksud dengan mahram di sini paman, kakak atau adik kandungnya bapak atau ibu. Itu yang dimaksud dengan apa? Mahram. Apa? Paman yang mana? Kakak kandungnya bapak atau adik kandungnya bapak atau kakak kandungnya ibu atau adik kandungnya ibu. Itu yang dimaksud dengan paman yang mahram. Karena di tempat kita kan, si Pak D ketemu nang ndi? Ya wis pokoke ketemu nang buyute. Ini bukan mahram, walaupun ke kerabat. Ya, tidak semua kerabat itu mahram. Ini level yang paling tinggi. Level yang paling tinggi adalah kerabat yang masih mahram. Level di bawahnya adalah kerabat yang tidak ada hubungan mahramnya. Kerabat yang tidak ada hubungan mahramnya, alias kerabat yang bisa dinikahi. Sinten contohnya? Sepupu. Sepupu itu siapa? Anak dari paman atau anak dari bibi. Mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Bukan. Walaupun kita akrab sama anak paman kita atau anak bibi kita, baik dari jalur bapak atau jalur ibu, ini bukan mahram. Tapi kerabat atau bukan? Ya jelas kerabat lah. Masa bukan kerabat? Nah, para ulama berbeda pendapat. Apakah dengan kerabat yang bukan mahram, kerabat yang bukan mahram, itu tetap wajib bersilaturahim atau tidak? Kalau kerabat yang mahram jelas wajib. Silaturahim dengan siapa? Kerabat yang mahram, bapak, ibu, siapa lagi? Kakak, adik, paman, bibi, itu jelas wajib silaturahim. Tapi bagaimana dengan kerabat yang bukan mahram? Apakah tetap wajib bersilaturahim? Jawabannya iya, menurut mayoritas ulama. Menurut sinten? Mayoritas ulama. Jadi kalau jenengan punya Pak D jauh, ya, itu tetap wajib silaturahim menurut mayoritas ulama, apalagi kepada Pak D yang mahram. Makanya di musim-musim seperti ini biasanya kita itu berusaha mencari siapa yang tersisa keluarga. Apakah masih ada kakaknya bapak kita? Apakah masih ada adiknya bapak kita? Kalau bapak kita sudah tidak ada, ya ibu kita sudah tidak ada, biasanya kita akan berburu. Berburu apa?
Berburu kerabat-kerabat kita yang perlu kita silaturahimi. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara silaturahim yang benar. Baik, kita ulangi. Kerabat ada berapa level tadi? Ada 2 level. Yang pertama siapa? Kerabat yang mahram. Apa hukumnya silaturahim? Wajib. Yang kedua, sinten? Kerabat yang bukan mahram. Apa hukumnya? Wajib juga menurut mayoritas ulama. Nah, sekarang kerabat yang bukan mahram ini ngukurnya di kakek nomor berapa? Ngukurnya di kakek nomor berapa? Kita masih menganggap ini kerabat yang wajib disilaturahim. Kalau sudah dengar kata wajib, berarti kalau nggak dilakukan apa? Dosa. Makanya penting. Ini masih kerabat atau tidak? Terhitung atau tidak? Kalau kita nggak silaturahim kepada Pak D ini, kita dosa nggak? Maka kita perlu mengetahui ini sudah dianggap sebagai kerabat kita, walaupun bukan mahram. Itu kalau ketemu di kakek nomor berapa? Menurut sebagian ulama, kalau ketemu di kakek nomor 4. Nomor 4. Kita, bapak kita, kakek kita, buyut kita, canggah. Ya. Di atas buyut canggah. Ya. Jadi 1 canggah. 1 apa? Canggah.